GPS ini kurang lebih seperti yang Nah, jadi ada kurang lebih ada dua jenis ya, ada surveying dan navigation. Nah, surveying sendiri ada yang absolute atau diferensial. Kemudian di sini ada yang post processing atau nanti langsung real time, jadi langsung istilahnya diperoleh detiknya gitu. Karena beberapa yang memang harus melakukan post processing sebelum kita bisa mendapatkan koordinatnya. Kemudian ada juga yang navigasi. Kalau misalnya ini paling gampang sebenarnya ketika teman-teman bahkan di HP sekarang sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk menangkap sinyal GPS dari satelit. Bahkan ada beberapa yang menggunakan satelit lain ya, seperti dari GLONASS maupun yang dari Cina itu. Nah, kemudian nanti teman-teman di sini membuat titik kontrol. Sebenarnya kalau untuk acara praktikum ini memang idealnya acara 3 dulu, nanti teman-teman mencoba melakukan pengukuran, kemudian nanti baru melakukan pemotretan menggunakan drone. Cuman kemarin diskusi dengan asisten praktikum bahwa untuk mempertimbangkan kondisi ya dan juga nanti dengan penggunaan alatnya, jadi nanti prosesnya dilakukan dengan pemotretan foto udara dulu drone. Cuman nanti konsepnya adalah di markingnya ini sudah ditaruh ya di tempatnya, nanti tinggal difoto tapi nanti ditandain, dan minggu depannya baru nanti kita ukur titik tadi itu koordinatnya berapa. Mungkin untuk guysnya nanti setelah selesai ini nanti ada Mas apa kita masukkan ya. Nah, nanti bisa lebih dijelaskan lebih lanjut untuk teknisnya. Belum ada. Nanti saya coba WA. Nah, titik kontrolnya adalah dia adalah yang ditentukan dengan tepat ya, dengan beberapa koordinat yang diketahui, dan ini sangat membantu untuk melakukan koreksi. Kalau mungkin teman-teman pernah melakukan georeferencing, nah itu salah satunya bisa dilakukan dengan semacam ini. Nanti untuk alat dan bahannya, nanti menggunakan GPS geodetik Sinogen SST 300 ya, yang ada di kampus. Kemudian nanti ada aplikasi Survey Master yang itu bisa di download dulu, ada di Play Store. Ini belum tak ganti sekarang, nggak ada. Jadi tadi saya minta tolong Mas Dafar ya, kalau misalnya teman-teman masih sempat untuk mencoba menginstallnya di HP. Cuman untuk prakteknya memang karena ini nggak terkoneksi, jadi nanti memang harus pas sudah ada alatnya. Atau di alat itu sendiri sebenarnya sudah dilengkapi dengan kontrolnya ya, R500. Kemudian nanti ada kayak tadi yang semacam ini. Nah, nanti ada marking GPS ini, GPS DCP yang nanti akan ditaruh ya, biasanya ini dibuat kontras, kalau nggak hitam putih atau mungkin warna yang cukup mencolok, sehingga ketika nanti dilakukan pemrosesan atau kuning hitam misalnya, ketika dilakukan pemrosesan nanti kelihatan jelas, terutama di titik bagian tengah ini yang nanti kan kita gunakan untuk melakukan koreksi ya waktu kita nanti menggunakan Agisoft. Nah, untuk praktikumnya sendiri nanti kurang lebih di sini kita akan coba lihat dulu ya isinya. Kira-kira seperti praktik ada sepertinya ada kendala teknis di laptop. Nah, nggak usah saya lihat, saya geser-geser ya. Jadi nanti isinya itu, jadi nanti teman-teman coba kenali dulu isinya. Jadi untuk kita bisa
apa ya istilahnya bijak dalam menggunakan alat, kita terlebih dahulu harus mengenali dulu di alat ini isinya apa aja. Nah nanti teman-teman coba list ya isinya di dalam itu apa aja, terus kemudian nanti difoto per itemnya, nanti dibuat list. Nah itu harapannya adalah supaya teman-teman nanti mengenali jadi isi dari si alat itu sebenarnya ada apa aja di dalamnya. Nanti mulai dari receivernya, terus kemudian nanti ada saya percepat ya akselerasionya, meskipun itu enggak digunakan semua ya karena ada beberapa metode pengukuran nanti yang digunakan kalau nggak salah yang menggunakan rover ya untuk apa namanya ini ya, jadi bukan yang pakai yang base. Nanti ada kabelnya, kemudian di sini kabelnya kan juga ada beberapa macam ya. Kemudian nanti di sini ada ini kabelnya macam ada baterainya, bagaimana nanti cara untuk mengecasnya, baterainya ada berapa, kemudian ada antena, kemudian ada ini ada extension barnya. Kemudian ada meteran. Nah ini ada yang apa namanya? Yang rover plusnya ini apa jenis yang lainnya. Nah ini ada alat ujian. Nanti kalau misalnya yang sulfometer tadi bisa dilakukan di sini atau nanti di smartphone teman-teman sekalian. Ada kontrolernya sama ya, nanti kira-kira di dalam tas itu coba teman-teman kenali isinya apa aja, terus nanti difoto per masing-masing itemnya, kemudian nanti dibuatkan list yang nanti itu akan menjadi salah satu hasil dari praktikumnya. Nah, ini ada kolektor bracketnya, nanti bisa dipasang di video berikutnya, ada contoh pemasangannya ya. Ada manualnya, kemudian ada ini yang apa namanya sticknya ya. Nah kurang lebih nanti di dalam alat ini nanti teman-teman silahkan dilihat, diperhatikan, dicatat kira-kira nanti apa isinya apa aja, semacam itu. Jadi untuk karena nanti ketika teman-teman pertama kali membuka, coba diperhatikan juga gimana cara pengemasannya, di mana letaknya, sehingga ketika nanti rekan-rekan sekalian selesai menggunakannya harap dikembalikan seperti sedia kala, karena itu sebagai salah satu apa ya istilahnya untuk menjaga alat yang kita gunakan. Jangan pula nanti saya boxnya malah untuk tempat duduk dan lain sebagainya. Nah itu nanti yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian next, saya agak cepat aja ya karena ada 2 materi yang harus disampaikan. Pindah. Nah untuk jenis
receivernya sendiri. Jadi sinyal GPS yang bisa dia terima ya, itu ada dari GPS sendiri, ada Beidou ini yang dari Cina, ada GLONASS maupun Galileo. Kemudian di sini ada apa namanya untuk apa namanya lebih ke apa, dia bisa support untuk miring sampai 30 derajat. Kemudian ini data communication-nya, dia bisa menggunakan data seluler ya, 4G atau UHF juga. Nanti di sini ada nih, bisa kita apa namanya untuk koneksi ya, koneksi dengan controllernya, ada charger dan lain-lain. Nah ini dia mempunyai 2 baterai ya. Jadi kalau misalnya nanti ada, ini kan masing-masing ada 2. Jadi itu bisa hot swap. Jadi misalnya yang satu habis, dia bisa diganti, dipindahkan dulu ke baterai satunya. Jadi indikator ini dia menunjukkan bahwa baterainya sedang ada yang dinyalakan pakai. Jadi yang di sini bisa diganti. Ini dipindahkan dulu ke sini. Jadi nanti ini bisa langsung diganti dengan baterai yang baru. Jadi tanpa perlu kita mematikan alat yang terlebih dahulu. Nah ini lebih ke apa? Berarti dia bisa apa? Bisa tahan banting. Terus kemudian ini toolsnya tadi ya untuk data kolektornya. Terus kemudian yang terakhir untuk proses apa pengukurannya ya, mulai dari nanti pemasangannya, pengatur. Jadi nanti di sini, nah ini semoga bisa jalan ya. Ini saya next session. Jadi nanti yang pertama adalah kita siapkan sticknya dulu ya, dengan control bracketnya sama nanti R500 controllernya. Kemudian nanti tinggal dipasang. Untuk step by stepnya ada juga di modul nanti seperti biasa. Setelah selesai acara ini nanti saya coba upload lagi seperti biasa. Nah kemudian nanti dipasang ya. Nah di sini di salah satu tempat baterai itu ada nanti tempat untuk naruh SIM cardnya. Kalau memang nanti akan menggunakan SIM card untuk komunikasinya. Nah ini ada nih tempatnya di sini. Kemudian nanti dipasang di atas ini ya untuk apa namanya receivernya. Yang penting di sini adalah, nah nanti di sini ada beberapa indikator ya, lampu. Nanti akan muncul keterangannya setelah ini. Nah ini, jadi ini ada tombol power, ada tombol untuk merekam, ini ada indikator apa namanya lampunya ya. Ini. Jadi kalau menyala gini berarti kan dia energinya cukup. Tapi kalau udah flashing, kelap-kelip, berarti dia baterainya sudah rendah.
Kemudian ini kebijakan datanya, ini satelit trackingnya. Kalau kedip-kedip cepat berarti dia tidak terkoneksi dengan satelit ya, atau tidak ada data yang terima. Nah, jika nanti tiap 5 detik dia nyala flashing, berarti menerima sinyal dari satelit. Nah, ini untuk komunikasinya ya. Dan ini raw data recordingnya di sini. Kemudian nanti, nah ini tinggal dijalankan kontrolnya atau survei meternya. Nanti dimulai dari mengatur proyeknya, jadi nanti datumnya ditentukan dulu. Jadi sebelum mulai kita lakukan pengaturan ya, supaya tidak salah. Jadi nanti kalau di Semarang berarti kan dia UTM 51S nanti pakainya. Next. Ini karena dia membuat sendiri, tapi nanti yang di contoh modul itu nanti saya langsung pakai yang sudah existing. Nah, kemudian nanti kita konekkan juga ya dengan sini. Nanti ini ada serial number-nya untuk target device-nya, itu nanti akan ada muncul di sini. Sama kayak kita melakukan koneksi Bluetooth ya, misalnya dengan earbud atau yang lain, itu kan nanti ada namanya ya. Kemudian selanjutnya kita mengatur ini nanti APN-nya untuk servernya dan source list-nya. Nanti di modul ada semua. Nah, kalau sudah selesai, nanti konfigurasinya oke. Sudah selesai, tinggal di oke, dan nanti kalau sudah terkoneksi, nah ini ada indikator satu yang tadi ya. Nanti di layarnya, ini yang layarnya. Kalau saya pakainya. Saya pindah ke sini aja. Ini belum saya buka ternyata. Dari 24. Nah, oh, maaf masih loading. Ya, ya. Gimana Mas Davara?
Iya, nanti itu kan ada di presentasi ya. Nanti saya upload juga seperti biasanya. Tapi tadi karena tadi ya agak loading ya di tempat saya ini, saya mau tunjukkan di yang saya masukkan di modul. Nah ini ya step-stepnya sudah saya masukkan juga di sini. Berikut keterangan singkatnya. Nah nanti ketika sudah terkoneksi, nah nanti akan muncul di sini. Nanti pastikan statusnya di sini fix ya, bukan float ya. Nanti di sini koordinatnya berapa, terus kemudian akurasi horizontal sama vertikalnya berapa di sini. Ini ada ini. Nah, untuk praktikum ini nanti tugasnya adalah ada 3 ya. Jadi nanti teman-teman mencoba menginventaris isi dari alatnya apa aja. Jadi ketika nanti pertama teman-teman mau melakukan praktikum, kebetulan nanti kan rencananya ada 3 lokasi area yang masing-masing area itu dilakukan oleh 2 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan pengukuran sebanyak 2 titik. Kecuali nanti ada 1 titik lagi, nanti dia melakukan satu area diukur oleh 3 kelompok ya. Ini gambarnya di sini. Oh, sebentar. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Ternyata harus login. Lanjutkan. Lanjutkan. Oh, nanti pas kalian acara dulu aja, nanti saya tunjukkan nih. Saya login ke Doc Hub-nya, nggak mau. Nanti saya buka dengan aplikasi yang lain. Jadi kurang lebih nanti yang dilakukan adalah, tadi yang pertama adalah nanti teman-teman ketika membuka, coba di foto ya satu-satu semua isinya alatnya apa aja, terus kemudian ini keterangannya itu alat itu namanya apa macam itu. Kemudian melakukan pengukuran, jadilah setup seperti yang di video tadi. Nanti teman-teman masing-masing melakukan pengukuran koordinat ya pada 2 lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian nanti yang terakhir adalah dokumentasi kegiatannya. Jadi ketika teman-teman melakukan pengukuran, nanti untuk dokumentasi pengukurannya atau foto markingnya ya. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pengukuran, nanti di bawahnya ada marking GCP-nya. Nah itu di foto itu aja. Berarti kurang lebih ada 2 ya, 2 foto untuk masing-masing kelompok. Jadi untuk ini sebenarnya cukup nggak terlalu banyak ya, hanya mungkin nanti karena proses settingnya dan semoga juga cuacanya ini kalau di Semarang masih sering hujan nggak ya, siang atau sore gitu. Oh panas, kalau sore oh ya, nah, semoga nanti cuacanya mendukung ya, jadi nanti bisa cepat selesai sehingga nanti di minggu ini harapannya proses pemotretannya nanti sudah selesai, minggu depan proses pengukuran GPS-nya nanti sudah selesai sehingga ada banyak waktu bagi teman-teman untuk mengerjakan laporannya. Kemudian untuk pengumpulannya, karena ini kan nanti kemungkinan pengambilan titiknya baru besok ya, jadi untuk proses pengerjaannya nanti waktunya 2 minggu ya, jadi dikumpulkan nanti dia pengumpulannya di tanggal 13.
Jadi untuk acara 3 dan 4 nanti pengumpulannya maksimal di tanggal 13 karena prosesnya kan ada yang baru nanti sama untuk yang minggu depan. Tadi ini sudah. Malah nutup. Ini karena kebetulan ada videonya jadi kayaknya jadi nambah berat di aplikasinya buat saya tampilkan. Oke, jadi kurang lebih ini ya untuk kelompok dan formatnya masih sama untuk pengumpulannya. Dan setelah ini kita akan pindah ke ruangan Zoom yang baru. Nanti saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan drone. Atau mungkin ada satu pertanyaan aja mungkin terkait dengan praktikum kali ini yang akan kita lakukan. Nanti untuk teknisnya, ini Mas Ahmad sudah ada belum ya? Kalau belum ada, tadi saya lihat Mbak Lian, mungkin bisa bantu dikontak Mbak, Mas Ahmadnya. Untuk nanti bisa bantu menjelaskan tekniknya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya kopikan link baru ya. Untuk nanti kita pindah ke ruangan yang baru. Jika tidak, kita sudah cukup ya. Terima kasih. Jika tidak, silakan ini untuk link yang barunya. Nah, silakan bergabung di situ dulu. Nanti kita lanjutkan untuk yang materi acara 4 di sana. Saya juga mau coba tak WA Mas Ahmad dulu. Oke, silakan bisa keluar dulu dari sini. Kita bergabung di Zoom yang sebelah, Zoom Jimit yang sebelahnya. Oke, terima kasih. Oh, masih dalam perjalanan. Mbak Lia nanti bisa bantu menjelaskan, Mbak, untuk terkait teknisnya. Mbak Lian. Oh, belum. Nanti kita lanjutkan di Zoom yang setelahnya ya. Yang apa namanya, yang satunya lagi.